Sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengolah data analisis faktor menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum memulai, di setiap laptop harus memiliki aplikasi SPSS minimal versi 20. Adapun versi yang saya gunakan di sini SPSS versi 20. Nah, ini datanya kemarin sudah dikasih sama Bapak. Ini yang A. Pakai yang A, praktek screening data. Kemudian ini ada banyak, masing-masing orang punya tugas masing-masing. Jadi gunakan data sesuai dengan nomor induk masing-masing. Nah, ini data saya. Jadi ini filenya tidak akan pernah bisa terbuka kalau di laptop kalian tidak ada SPSS-nya. Ini tadi saya sudah buka. Nah, ini datanya. Ini datanya yang mau diolah. Untuk melakukan pengolahan data analisis faktor, yang pertama caranya klik analyze, lalu dimension reduction faktor, lalu masukkan nih shift ke bawah, ini di blok variabel-variabel yang saling berkaitan sampai X19. Lalu klik ini deskriptif, ini variate, ini diklik semua, extraction, continue, rotation, varimax, loading plots, continue, option 1, lalu klik OK. Nanti akan keluar hasilnya di sini. Ini SPSS-nya lagi menghitung. Nah, ini sudah keluar. Perlu diketahui dalam analisis faktor terdapat dua asumsi. Asumsi yang pertama, nilai KMO and Bartlett test ini harus nilainya di atas 0,5. Nah, dari data yang saya punya, ini nilai KMO-nya sudah di atas 0,5. Ini nilainya 0,613. Lalu kemudian kita lanjut ke anti-image matrix. Nah, asumsi kedua dalam mengerjakan analisis faktor yaitu nilai MSA itu harus di atas 0,5 juga. Nah, nilai MSA yang dilihat di sini ini. Nilai MSA itu ini yang ada pangkat A-nya. Jadi semua nilai yang ada pangkat A-nya itu adalah nilai MSA. Nah, kita cari dari sekian variabel ini, itu kita cari yang nilai MSA-nya di bawah 0,5. Nah, ini 0,485. Itu ada X11. Ini X11-nya dicatat dulu. Lalu cari lagi yang nilainya di bawah 0,5. Nah, ini ada 0,345. 0,345 itu untuk new product X15. Jadi ini X15 dicatat juga. Terakhir ini ada nilai 0,440 di bawah 0,5. Itu ada X17. Nah, dicatat. Nah, karena ada beberapa variabel yang nilai MSA-nya di bawah 0,5, jadi kita lakukan perhitungan ulang. Kita masuk kembali ke data view, lalu analyze seperti yang di awal tadi. Kita keluarkan yang tadi nilai MSA-nya berada di bawah 0,5. Itu ada X11, X15, dan X17. Nah, perlu diketahui, terus oke. Perlu diketahui ini data saya, jadi saya tidak tahu nanti data kalian itu seperti apa. Yang jelas ini data saya. Ini hanya contoh penggunaan. Terus ini kan sudah keluar hasil yang baru. Kita lihat kembali nilai KMO-nya itu sudah di atas 0,5, sudah memenuhi asumsinya analisis faktor. Terus kita lihat lagi nilai nih MSA-nya. Cari lagi kembali yang nilainya berada di bawah 0,5. Nah, dari data saya ada satu variabel yang nilainya di bawah 0,5, yaitu X6. Kalau yang lain sudah oke. Kita kembali lagi ke data view, analyze, terus
terus kita keluarkan X6 yang nilainya di bawah 0,5. Sampai kapan kita melakukan ini ya? Sampai semua asumsinya terpenuhi, yaitu nilai KMO di atas 0,5 dan semua variabel nilai MSA-nya sudah di atas 0,5. Nah, karena ini punya saya sudah terpenuhi, artinya kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Di sini langkah berikutnya kita lihat di bagian rotated component matrix. Nah, di sini itu dari kita lihat di atas dulu. Di sini di total variance explained. Nah, dari kesekian variabel tadi itu, nah kita bisa temukan ada 3 faktor yang terbentuk. Dari mana? Dari sini, dari initial eigenvalues. Nah, tadi di awal kita tentukan yang di sini loh. Tadi di awal itu yang ini. Mana tadi? Ini. Kita tentukan di awal eigenvalue greater than 1. Jadi kita lihat di data sininya itu yang nilai eigenvalue-nya di atas 1. Kalau nilainya yang di atas 1 berarti itu yang diterima. Ini 1. Ada 3 komponen yang nilainya di atas 1, berarti ada 3 faktor yang terbentuk. Nah, ini dia sudah dikolom-kolomkan rotated component matrix. Ini faktor 1, faktor 2, faktor 3. Variabel X9 kita lihat dia masuk ke faktor 1, 2, atau 3. Caranya kita lihat dari nilai ininya. Nilai mana yang paling besar, maka variabel tersebut masuk ke dalam komponen itu. Nah, misalnya ini X9 nilai yang terbesar kan ada di komponen 1. Berarti X9 masuk ke dalam faktor pertama. Begitu juga X18. Karena X18 dari ketiga nilai ini yang terbesar adalah 0,96, berarti X18 juga masuk ke dalam komponen 1 atau faktor 1. Begitu juga X16 dan seterusnya sampai ke X14. Nah, ini contohnya X8 dan X14, dia yang terbesar kan ada di sini 0,9 di komponen 3, berarti mereka ini masuk ke dalam komponen 3 atau faktor 3. Nah, komponen transformation matrix ini itu menunjukkan seberapa kuat hubungan antara komponen. Jika nilainya di atas 0,5 berarti hubungannya itu kuat, jika berada di bawah 0,5 berarti hubungannya lemah. Nah, kemarin kita dikasih tugas sama Bapak untuk selesaikan tugas yang ini, untuk kemudian nanti datanya akan dimasukkan ke dalam analisis regresi yang akan dibahas besok. Nah, untuk mendapatkan data yang akan nanti diolah masuk ke regresi, caranya kembali ke sini, data view, analyze for dimension reduction faktor, terus ini klik scores, save as variable regression continue. Oke. Jadi nanti dia muncul hasilnya itu kembali ke data view. Data view ini ya, data view. Ini dia. Nah, ini ada FAQ11, FAQ21 dan FAQ31. Jadi nilai-nilai inilah yang besok kita akan masukkan ke dalam analisis regresi. Nah, tugas yang dari Bapak itu kemarin kita disuruh jadikan nama yang tadi ini ya. Ini nama-nama faktornya. Ini misalnya kita disuruh namakan, kan saya sudah dapat 3 faktor. Jadi kita disuruh namakan ini faktor pertama namanya apa. Yang masuk ke faktor pertama kan ada complaint resolution, kecepatan pengiriman, order and billing, satisfaction. Jadi ketiga variabel itu ini namanya apa? Sama juga dengan yang komponen kedua, ada X12, Salesforce image, e-commerce activity, dan advertising, serta ada competitive pricing. Jadi dari keempat variabel ini tuh kalau dalam teori namanya apa? Nah, tugasnya itu. Selanjutnya